Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang toksikologi lingkungan. Tetapi, sebelum kita membahas lebih jauh tentang toksikologi lingkungan, kita pelajari dulu apa sih definisi-definisinya. Nah, hal pertama yang kita harus ketahui adalah apa sih definisi dari toksikologi? Dari katanya saja sudah terlihat ada toksik. Toksik artinya, ya benar sekali, racun. Jadi, toksikologi dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang racun. Lalu, racun itu apa sih? Racun itu dapat didefinisikan sebagai zat yang dapat menyebabkan efek yang berbahaya bagi makhluk hidup. Racun juga merupakan zat yang bekerja di dalam tubuh secara kimiawi dan fisiologis, yang dalam dosis toksik akan menyebabkan gangguan kesehatan. Tidak hanya itu, bahkan juga dapat menyebabkan kematian. Jadi ingat, kopi sianida toksik adalah racun atau suatu zat tunggal yang dihasilkan dari suatu organisme yang dapat bercampur dengan fisiologis normal. Nah, kemudian apa itu kontaminan? Di sini dari katanya kalian juga pasti sudah mengetahui. Kontaminan berarti ada hubungan, ada dari katanya berarti ada kontaminasi. Ya, benar sekali. Jadi kontaminan adalah zat yang hadir dalam lingkungan yang bukan pada tempatnya atau berada dalam tingkat yang dapat membahayakan kesehatan. Biasanya itu disebabkan karena akibat dari aktivitas manusia atau zat asing yang hadir dalam atau pada material dan mempengaruhi satu atau lebih sifat-sifat bahan. Biasanya kontaminan itu dapat ditemukan di tanah, tanaman, air, udara, hewan laut, hewan darat, bahkan burung. Nah, kemudian apa itu fenom? Fenom adalah zat sekresi yang mengandung suatu campuran zat bioaktif seperti enzim, toksin, neurotransmitter, dan lain-lain. Senyawa organik kompleks yang mengandung sejumlah besar senyawa kimia yang bersifat racun itu seperti protein, enzim, polipeptida. Nah, fenom biasanya digunakan untuk menangkap mangsa dan sebagai suatu zat kimia pertahanan untuk melawan predator lain. Sedangkan xenobiotik itu adalah senyawa kimia yang tidak dihasilkan secara alami dan secara normal dapat menjadi bagian komponen dari sistem biologi. Termasuk di dalamnya adalah berbagai jenis kontaminan seperti pestisida, pupuk, logam yang bersenyawa, zat nuklir, kosmetik, obat-obatan. Nah, kemudian apa itu toksikologi lingkungan? Toksikologi lingkungan atau ekotoksikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masuknya, tersebarnya, kelakuan, dan efek toksik bahan pencemar di dalam lingkungan. Suatu cabang ilmu yang mempelajari sifat, penyebaran, perilaku zat racun atau polutan yang ada di dalam lingkungan, serta efeknya terhadap flora, fauna, dan juga manusia. Toksikologi lingkungan
Ini di sini sudah terlihat bahwa toksikologi lingkungan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu toksikologi kesehatan lingkungan dan ekotoksikologi. Toksikologi kesehatan lingkungan adalah studi mengenai efek-efek merugikan dari bahan-bahan kimia lingkungan terhadap kesehatan manusia. Sedangkan ekotoksikologi adalah studi yang membahas efek-efek kontaminan lingkungan terhadap ekosistem dan unsur-unsur pokok yang ada di dalam ekosistem. Sebagian besar toksin termasuk zat eksogenus yang dihasilkan oleh suatu organisme untuk memberikan efek merugikan terhadap organisme yang lainnya. Nah, ini adalah klasifikasi dari toksikologi, klasifikasi bahan toksikologi. Yang pertama, di sini ada berdasarkan organ targetnya. Nah, berdasarkan organ targetnya, itu ada hati, ginjal, sistem hematopoietik. Sedangkan berdasarkan penggunaannya, itu bisa pestisida, solvent atau pelarut, zat aditif makanan. Lalu berdasarkan sumbernya, itu ada toksin tumbuhan, zootoksin, polutan, dan kontaminan. Sedangkan berdasarkan efeknya, itu ada kanker, mutasi, dan kerusakan hati. Berdasarkan keadaan fisiknya, itu bisa berupa gas, debu, cair logam-logam cair, kemudian radiasi, panas, getaran, ya. Kemudian jika berdasarkan keperluan labelnya, itu ada yang mudah meledak, ada yang mudah terbakar, ada yang menyebabkan iritasi, ada yang mudah menyala, ada yang bersifat radioaktif, ya. Sedangkan jika berdasarkan kandungan kimianya, itu ada yang mengandung halogenet hidrokarbon, kemudian aromatik amina. Sedangkan jika berdasarkan mekanisme biokimiawi, itu ada sulhidril inhibitor, kemudian ada prosedur methemoglobin. Sumber pencemar. Berdasarkan route yang dilalui suatu polutan untuk mencapai badan air, sumber pencemar dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah point source, yaitu suatu sumber pencemar yang pembuangan keluarannya atau efluennya itu melalui pipa saluran ke badan air. Contohnya adalah pipa pabrik. Sedangkan jika non-point source, artinya beberapa sumber yang menyebar, membuang limbahnya ke badan sungai atau badan air, itu contohnya adalah runoff areal pertanian, kemudian perumahan. Proses toksik senyawa racun di dalam lingkungan. Proses toksik senyawa racun di dalam lingkungan itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah fase exposure atau pendedahan. Ini adalah fase di mana zat racun mulai keluar dari sumbernya. Fase ini meliputi cara bagaimana lingkungan terkontaminasi oleh bahan pencemar, termasuk kondisi sumber pencemarnya atau racun.
Kemudian yang kedua adalah fase kinetik, yaitu fase ketika zat racun itu mulai menyebar pada medium fisik seperti tanah, air, dan udara. Dan yang ketiga adalah fase dinamik. Fase dinamik adalah fase di mana zat racun itu sudah mulai berinteraksi dengan target dan menimbulkan efek terhadap target atau reseptornya. Ada flora, reseptor itu bisa flora, bisa fauna, bisa juga manusia. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang fase pertama, yaitu fase eksposur, yaitu meliputi cara bagaimana lingkungan terkontaminasi oleh bahan pencemar, termasuk keadaan sumber pencemarnya. Yang pertama adalah apakah sumber racun tersebut tersebar atau tidak. Kemudian yang kedua itu adalah kondisi sumber tercemarnya. Apakah dia static source, sumber yang diam, contohnya industri, pemukiman, itu sumber yang diam. Atau mobile source atau sumber yang bergerak. Biasanya itu adalah transportasi seperti knalpot dari motor, mobil, kereta api, ya, bis, kapal laut. Nah, ini sumber pencemarnya dia bergerak. Kemudian yang ketiga adalah jenis emisinya atau zat yang dikeluarkan. Dan yang keempat adalah jumlah emisinya. Termasuk di dalamnya adalah frekuensi dan luas yang tertutup oleh emisi tersebut. Emisinya sedikit, tetapi frekuensinya terus-menerus. Nah, ini pasti juga akan menimbulkan efek besar terhadap lingkungannya. Jumlah emisinya banyak, tetapi frekuensinya rendah. Jadi, misalkan kendaraan bermotor. Nah, ini mereka akan pada jam-jam sibuk, pada jam-jam pada berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah. Nah, itu di sini jumlah emisi yang dikeluarkan banyak. Tetapi begitu malam tiba, nah, semua orang sudah pulang dari kantor, sudah pulang dari sekolah, semuanya istirahat. Nah, di sini jumlah emisi yang dikeluarkan dari knalpot motor dan mobil tadi itu menjadi jumlah emisinya rendah. Nah, di sini. Jadi, jumlah emisi di sini ini dia termasuk dari frekuensi dan luas yang tertutupi oleh emisi tersebut. Nah, jumlah emisinya yang dikeluarkan banyak. Misalkan pada cerobong industri. Nah, dia jumlah emisi yang dikeluarkan banyak, kemudian frekuensinya 24 jam terus-menerus, maka luas yang ditutupi oleh emisi otomatis dia juga akan besar. Karena dia pasti akan meluas. Kemudian yang kedua adalah fase kinetik. Beberapa kondisi yang dialami polutan atau bahan pencemar pada fase kinetik adalah yang pertama, pelarutan bahan pencemar. Kemudian yang kedua, perubahan kimiawi senyawanya. Yang ketiga, perubahan biologis. Yang keempat adalah proses akumulasi. Dan yang kelima adalah penguraian oleh alam atau iklim. Kemudian yang ketiga itu adalah fase dinamik. Nah, kalau fase dinamik ini meliputi efek toksisitas. Toksisitas yaitu mengakibatkan efek akut dan kronis dari bahan pencemar. Nah, yang pertama adalah mengenai dari efek toksisitasnya. Kemudian yang kedua adalah penyerapan polutan oleh organisme. Yang ketiga adalah perpindahan polutan dalam tubuh organisme. Kemudian yang keempat adalah transformasi polutan dalam tubuh organisme tersebut. Dan yang kelima adalah pengeluaran polutan dari tubuh organisme tersebut. Kemudian
karakteristik dari zat toksik itu terdapat perbedaan ya di sini antara zat toksik yang dihasilkan secara alami dengan yang dihasilkan dari perbuatan atau yang dikeluarkan oleh manusia. Pada umumnya, jumlah zat toksik yang berasal dari alam, ini yang secara alami, itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan zat toksik yang berasal dari buatan manusia. Kemudian yang kedua, penyebaran dan efek yang ditimbulkan dari sumber zat toksik yang berasal dari alam itu biasanya bersifat global. Sedangkan zat toksik buatan manusia itu sifatnya adalah lokal. Nah, contohnya zat toksik yang dihasilkan dari pestisida atau zat toksik yang dihasilkan dari areal industri atau pemukiman. Nah, di sini yang terjangkau efek merugikannya itu hanya pada di lingkungan sekitarnya saja. Jadi berada di areal industri ataupun pemukiman yang terjangkau efek merugikan dari penggunaan zat toksik tersebut. Karakteristik penting yang lain dari zat toksik itu yang pertama adalah biokonsentrasi. Biokonsentrasi di sini adalah karakteristik polutan yang dapat terkandung atau terkonsentrasi secara biologis yang tingkat konsentrasinya di suatu bagian ekosistem akan lebih besar ketimbang bagian ekosistem lainnya. Kemudian yang kedua adalah bioakumulasi, yaitu proses akumulasi kimia oleh organisme yang secara dari lingkungan abiotik. Ada air, tanah, udara, dan dari sumber makanan. Zat kimia yang ada di lingkungan terakumulasi di dalam tubuh organisme itu biasanya melalui difusi pasif. Kemudian yang ketiga itu adalah biomagnifikasi, yaitu proses perpindahan zat kimia melalui rantai makanan di dalam tingkatan tropik. Proses penambahan konsentrasi polutan secara suksesif di dalam tingkat tropik tertinggi dalam rantai makanan. Dan yang terakhir adalah biotransformasi, yaitu satu dari dua mekanisme umum dapat mengurangi kadar toksik di lingkungan melalui organisme. Reaksi biotransformasi ini ada dua, yaitu yang pertama adalah reaksi katabolik, yaitu reaksi pemecahan, dan yang kedua adalah reaksi sintetik yang menghasilkan metabolik. Kemudian, efek gangguan bahan pencemar. Nah, ada dua, yaitu yang pertama adalah efek akut. Nah, efek akut. Efek akut itu adalah gangguan timbul dalam waktu yang relatif singkat. Nah, jika dosis atau konsentrasinya cukup besar. Sedangkan efek kronik itu jika gangguan yang timbul itu dalam waktu yang cukup lama. Ini biasanya jika dosis atau konsentrasinya dia relatif rendah. Kondisi yang dialami bahan pencemar di badan air. Konsentrasi dan sifat kimiawi bahan pencemar dapat berubah pada saat dibuang ke permukaan badan air akibat dari proses yang pertama pengenceran. Nah, jadi kalau limbah cair dari suatu industri yang dibuang ke badan sungai, nah ini dia pasti akan mengalami pengenceran karena air sungai tersebut.
Pengenceran dari polutan akan tergantung pada volume, arus atau aliran air dari badan air penerimanya. Kalau dia sungainya itu besar, airnya banyak, maka pengenceran dari limbah cair industri tadi dia akan pengencerannya besar. Jadi dia encer, langsung terurai gitu ya. Sedangkan jika badan sungai yang menerima limbah cair dari industri tadi itu alirannya lambat, airnya sedikit, nah maka pengencerannya dia rendah. Kemudian yang kedua adalah sedimentasi. Sedimentasi artinya pengendapan ya, endapan atau partikel. Kemudian yang ketiga adalah biodegradasi, yaitu proses penguraian B3 oleh mikroorganisme atau organisme menjadi senyawa sederhana yang relatif menjadi tidak beracun. Kemudian yang terakhir adalah biotransformasi, yaitu perubahan bahan atau senyawa toksik menjadi non-aktif atau lebih toksik melalui jalur metabolisme yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, ini tadi adalah materi mengenai ini adalah materi mengenai toksikologi lingkungan. Nah, setelah ini silahkan kalian kembali lagi ke LMS dan di sana kita akan diskusi bersama. Setelah itu akan ada evaluasi latihan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.